Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubedillah dengan NIM 211D 10132. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan suatu materi yang berjudul Ruang Lingkup Ekonomi Internasional. Untuk lebih singkatnya, saya akan menjelaskan dan memaparkan faktor-faktor atau penyebab terjadinya ekonomi internasional. Yang pertama, adanya perbedaan harga di berbagai negara, perbedaan dalam pendapatan serta selera, faktor permintaan dan penawaran memperoleh keuntungan, perbedaan sumber daya yang dimiliki, perbedaan kualitas penduduk ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi, adanya spesialisasi produksi. Nah, perlu kita ketahui, itulah tadi beberapa faktor atau penyebab terjadinya ekonomi internasional. Dan saat ini kita menuju ke pengertian ekonomi internasional menurut tiga pendapat, yaitu yang pertama dari Heli Walia, yang kedua dari Nofirin, dan yang ketiga dari Stefan Harobok dan Kenneth Simon. Oke, kita lanjut untuk yang pendapat pertama. Untuk pendapat Heli Walia, aplikasi dari ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro yang khusus mempelajari masalah hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lainnya. Perlu diketahui, menurut pendapat Heli Walia ini sangat memungkinkan untuk kita untuk mempelajari masalah hubungan ekonomi. Dan yang kedua, menurut pendapat Nofirin, ilmu ekonomi biasa yang mempelajari alokasi sumber daya alam, sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia, di mana problematikanya berada dalam lingkup internasional. Suatu ilmu yang mempelajari sebuah sistem sumber daya ini sudah menjangkau internasional. Nah, dan yang ketiga, pendapat dari Stefan Harobok dan Kenneth Simons, yaitu seperti yang di depan ini. Nah, lanjut untuk yang penjelasan yang ketiga, ruang lingkup ekonomi internasional. Perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya, transfer of goods and service. Perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, transfer of capital. Perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja, transfer of labor. Perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, transfer of technology. Dan yang terakhir, perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan mangsa pasar atau transfer of data. Ruang lingkup lain. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, mobilitas faktor. Baik, untuk ruang lingkup yang lain, yang pertama ada mobilitas faktor produksi, tenaga kerja dan modal, sistem keuangan, terus dilanjutkan dengan perbankan, kemudian bahasa dan kebudayaan, dan yang terakhir politik. Nah, di setiap ekonomi pasti ada yang namanya permasalahan.
Dan permasalahan ekonomi internasional ada 4 yang saya rangkum di sini. Yaitu yang pertama, meningkatnya proteksi perdagangan negara-negara dengan membentuk blok perdagangan seperti Uni Eropa, blok perdagangan Amerika Utara atau NAFTA, blok perdagangan Amerika Serikat dengan Australia dan Selandia Baru atau ANZUS, serta blok perdagangan Asia Timur yang dipelopori oleh Jepang. Dan selanjutnya permasalahan yaitu kemiskinan di negara dunia ketiga yang timpang dengan kesejahteraan di negara-negara maju. Terus dilanjutkan dengan kesiapan dan ketidaksiapan negara-negara yang menghadapi pasar bebas di kawasan. Dan yang terakhir, fluktuasi nilai tukar mata uang negara-negara dalam sistem moneter yang mengambang yang dapat mengguncang perekonomian domestik suatu negara. Dan yang terakhir, persaingan dolar versus euro sebagai mata uang dunia. Nah, di mana ada masalah, disitulah ada manfaatnya. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa manfaat. Yang pertama, memperluas lapangan kerja. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa. Yang ketiga, dapat memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang kelima, merupakan sumber pendapatan bagi negara. Yang keenam, memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi dalam bentuk keunggulan komparatif dan peningkatan kemakmuran. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi yang pada dasarnya bersumber pada skala ekonomis dalam proses produksi, teknologi baru, dan rangsangan bersaing. Nah, dari beberapa manfaat yang saya sampaikan tadi, manfaat ekonomi internasional yang ini saya sudah rangkum menjadi 3. Meningkatkan perluasan pasar, produksi konsumsi, meningkatkan proses tukar menukar antar negara, mendorong terjadinya persaingan sehat yang pada gilirannya menimbulkan perkembangan teknologi. Dan sekian dari penjelasan dari saya. Untuk lebih singkatnya waktu, kita akhiri presentasi pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga apa-apa yang saya sampaikan tadi itu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.